motivasi atau dorongan adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu juga ada dorongan dari guru supaya kita memberikan motivasi kepada anak. Nah, jangan sampai kita menghajar anak, kita selalu memberikan motivasi kepada anak biar anak itu semangat dalam belajar, atau jangan sampai anak itu sampai bolos. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Johnson ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan atau motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi atau motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Konsep disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal yaitu hubungan. Nah, itu tadi sudah sampaikan ya. Berarti kalau identitas hubungan yang mungkin tidak berpihak kepada anak, terlalu mengintimidasi kepada anak, maka akan menjadi kegagalan dalam pembelajaran. Itu hanya contoh. Disiplin dengan identitas gagal, satu, hubungan. Karena bersifat satu arah yang membuat murid melakukan sesuatu tanpa melalui kesepakatan. Nah, makanya kita harus membuat kesepakatan dulu. Nah, biar anak itu tahu kesepakatan kelas kita, maka kalau kita bertindak tidak akan salah karena sudah kita bersepakat antara guru dengan murid. Yang kedua itu hubungan bersifat memaksa. Yang dua, penghargaan. Karena penghargaan tidak efektif, hanya bertahan karena mereka memperoleh hadiah dan teman-temannya akan merasa iri. Nah, itu kadang kalau kita membuat pertanyaan, anak berhasil menjawab, kita diberi penghargaan, itu malah tidak baik ya. Karena apa? Kalau anak itu besoknya tidak diberi penghargaan, maka anak itu akan biasa saja. Tidak, jika nyong jawab tidak diberi penghargaan, nyong harus santai. Nek diberi penghargaan, contohnya diberi uang atau pupuk, itu malah tidak bagus untuk pembelajaran ya. Contohnya nanti kalau bisa menjawab saya beri buku, saya beri uang 5.000, itu malah tidak bagus. Apalagi makanya supaya anak itu tidak, kadang anak itu kalau tidak penghargaan tidak ingin jawab. Makanya kita harus berhati-hati dalam memberikan penghargaan. Kalau bisa tidak usah, supaya anak itu satu kelas diusahakan karena pembelajaran di sini ada pembelajaran mandiri. Beri pertanyaan, kita tidak usah menunjuk kepada anak si A si B, supaya anak berinisiatif menjawab sendiri. Itu yang kita terapkan ya, supaya anak bisa menjawab sendiri tanpa ada tunjukan dari guru. Berarti kita juga melatih mental anak. Yang selanjutnya yaitu disiplin dengan identitas sukses. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu hukuman, namun sudah
disepakati sebelumnya. Berarti konsekuensi sudah disepakati antara guru dengan murid. Itu disiplin dalam bentuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri konsekuensi yang pertama itu penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring, yang ketiga murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu ciri-ciri konsekuensi. Yang kedua itu ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan tapi memperbaiki hubungan. Yang kedua tawaran bukan paksaan. Ini bedanya, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, kita harus fokus pada karakter anak dan kita bukan bertindak yang kita semaunya kita. Itu apalagi kita seorang pendidik harus berhati-hati dalam mendidik anak. Yang selanjutnya di sini yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, identitas gagal itu di sini hukuman. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu kalau hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Berikutnya korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Itu hukuman. Identitas sukses. Di sini disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, di situ ada contoh-contoh yang di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana kita menyikapi dengan contoh tersebut? Ya. Di sini ada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, ya, berarti kamu harus berarti selalu harus mengharuskan. Berikutnya itu murid atau anak membenci peraturan. Itu yang hukuman. Terus identitas sukses atau disiplin, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus di sini terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Konsekuensi, restitusi, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itulah contoh di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pertanyaan ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman, karena
bagus sekali. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk itu? Hukuman, ya, karena terlambat disuruh lari. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi, ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau hukuman, ya, karena disuruh push up. Nah itu, apalagi dengan fisik apalagi di depan anak, itu anak akan malu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, ya. Terus tersebut di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi itu? Tersebut di lapangan basket, hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu? Konsekuensi hukuman? Konsekuensi, ya, konsekuensi karena mungkin sudah terjadi kesepakatan kelas tadi. Lanjut, restitusi berbagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Itu sebagai 5 posisi kontrol guru. Yang kita sebagai dengan melihat posisi ini maka kita akan tahu, dengan pembelajaran bertanya. Di sini ada resolusi 5 posisi kontrol guru. Contoh ini penghukum. Seorang guru dalam posisi penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Nah itu. Pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang selanjutnya itu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Selanjutnya yaitu